فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan baru, yaitu an-nakirah wal ma'rifah. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, faslun al-ismu darbani nakiratun wa huwa ma sya'a fi jinsin mawjudin karajulin aw muqaddarin kasyamsin, wa ma'rifatun wa hiya sittah. Ad-dhamiru wa huwa ma dalla ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaib, wa huwa imma mustatirun kal muqaddari wujuban fi nahwi aqumu wa naqumu, aw jawazan fi nahwi zaidun yaqumu, aw barizun wa huwa imma muttasilun kata iqumtu wa kafi akramaka wa ha'i ghulamihi, aw munfasilun ka'ana wa anta wa huwa wa iyaya, wala fasla ma imkanil wasli illa fi nahwil ha min salnihi bimarjuhiyah wa dhanantukahu wa kuntahu birujhan. Tayyib, khanifillah. Sekarang kita masuk pada pembahasan nakirah dan ma'rifah. Secara umum telah kita ketahui isim terbagi menjadi dua pembagian besar, yaitu nakirah wal ma'rifah. Naam, kama qala Ibnu Hisham fi syarah, yang qasimul ismu bihasabi tankiri wa ta'rif ila qismain, nakiratun wa hiyal aslu wa lihadza qaddamtuha, wa ma'rifatun wa hiyal far'u wa lihadza akhartuha. Naam. Inda qawlihi yanqasimul ismu bihasabi tankir ay bi'tibarihima, bi'tibari tankir wa ta'rif. Wa qayyada dhalik, wa qayyada bidzalika li'anna lil ismi inqisamatun ukhra. Na'am, li'anna lil ismi inqisamatin. Nam isim anna muakhar. Lianna lil ismi inqisamatin ukhar bi'tibaratin kama la yakhfa. Ini jelas. Dan memang isim khanifillah terbagi dengan pembagian yang banyak, dengan sisi pandang yang banyak, yang berbeda-beda. Makanya di sini pembagian isim berdasarkan sisi pandang nakirah dan ma'rifahnya. Dikatakan nakirah wahiyal aslu. Jadi asal dari isim hukumnya adalah nakirah. Kenapa? Lindiraji kulli ma'rifatin tahtaha min ghairi aksin. Dikarenakan masuknya semua isim ma'rifah di bawahnya dan bukan kebalikan. Fa'anggarun nakirat syai'un wa ma'lumun. Ya, isim nakirat yang paling nakirah, dalam artian paling mencakup, lafadznya paling umum, bisa masuk kemana-mana, yaitu syai'un dan ma'lum. Syai'un nakirah, nam angkarun nakirat, yaitu apa? Nakirah yang paling nakirah, bukan yang paling mungkar. Ya. Angkar paling mungkar, cuman yang dimaksud di sini angkar dari kata nakirah. Wa kullu mawjudin wa ma'lumin yang dari tahtaha,
Dan semua perkara yang ada dan perkara yang diketahui itu masuk di dalamnya. Nah, berarti apa? Isim-isim ma'rifah pun tercakup dalam apa? Kata syai'un. Wal indiraju dalilul asalah. Nah, dan masuknya hal-hal yang lain kepadanya ini merupakan bukti apa? Bahwasanya itu hukum asal. Ka asalatil 'am binisbah ilal khas, seperti apa? Hukum asal umum. Ketika apa? Dilihat atau dihubungkan dengan khusus. Antara umum dan khusus mana yang asal? Ya, 'am. Kenapa? Karena khusus masuk dalam 'am. Wa li anna syai'a awal wujudihi talzamuhu al-asma'ul 'ammah thumma ta'ridu lahu ba'da dzalika al-asma'ul khassah. Dikarenakan sesuatu pertama kali adanya itu mesti apa? Ada padanya nama yang umum sifatnya. Kemudian muncul setelah itu nama yang khusus. Kita lahir alhamdulillah namanya semuanya bayi. Ya kan? Sebelum diberi nama ya semuanya maulud. Semuanya maulud. Mauludun. Baru setelah itu muncul nama. Kal adami idza wulida yusamma dzakaran aw untha, insanan aw mauludan aw radi'an. Sebagaimana anak Adam, katakan dia dilahirkan dinamakan dzakaran, laki-laki, atau untha, perempuan, atau insanan, manusia, atau mauludan aw radi'an, bayi yang menyusui. Wa ba'da dzalika yudha'u lahul ismu wal kunyah wal laqab. Kemudian setelah itu diletakkan baginya nama, kunyah, dan laqab. Qala mimma yadullu ala asalatin nakirati aidan annaha la tahtaju fi dalalatiha ila qarinah. Nah, jadi yang pertama tadi yang menunjukkan bahwasanya nakirah itu asal, yang pertama adalah apa? Al-indiraj. Yaitu indiraju kulli ma'rifatin tahtaha. Yang pertama alasan. Yang kedua yaitu apa? Annaha la tahtaju ila dalalatiha alla tahtaju fi dalalatiha ila qarinah. Tidak menunjukkan qarinah dalam penunjukannya. Tidak butuh. Tidak butuh qarinah. Bi khilafil ma'rifah fa innaha tahtaju ila qarinah, berbeda dengan ma'rifah. Nah, sesungguhnya pada isim ma'rifah butuh qarinah untuk menunjukkan isim tersebut. Fama yahtaju far'un amma la yahtaju, dan apa saja yang butuh itu adalah cabang dari yang tidak butuh. Nah, ini ya secara umum, sesuatu yang butuh kepada orang lain ya cabang. Qala Danusyari, hadza mushkilun fil alam li'annahu yu'ayyinu musammahu bila qarinatin kama sarrahu bihi fi babi. Cuman untuk dalil yang kedua ikhwanillah, ini muskil pada apa? Alam, isim alam, nama. Sebagaimana dikatakan Darusyari, kenapa? Dikarenakan alam itu yu'ayyinu musammah, dia menentukan apa yang dinamai itu tanpa qarinah. Sebagaimana para ulama nahwu menegaskan yang demikian itu pada babnya sendiri. Nanti dalam bab alam kita akan pelajari. Jadi untuk alasan yang kedua tentang hukum asal atau yang menunjukkan nakirah itu asal, ini ada iskal pada isim alam. Tanbihun, ma dzakarahu min asalatin nakirati huwa madhhabu Sibawayhi wal jumhur. Wa za'ama al-Kufiyyun wa al-Tarawah anna al-ma'rifata hiya al-aslu. Kenapa ini alasannya? Kenapa kok Kufiyyun dan Ibnu Tarawah mengatakan yang asal itu ma'rifah? Li'anna minal asma'i ma la yaqbalu tankir kal mutmarat. Wa li'anna at-tankira yakunu ba'da ta'rif ka Zaidin. Naam. Ka Zaidin wa Zaidin akhar. Nah, alasannya karena apa?
Di antara isim-isim itu ada yang tidak bisa menerima tankir, tidak bisa dinakirahkan seperti apa? Isim-isim dhamir. Yang kedua, dikarenakan tankir itu terjadi setelah ta'rif. Ini kebalikan dari pendapat pertama. Mereka katakan yang pertama kali adalah ma'rifat. Seperti Zaid dan Zaidun akhar. Tayyib. Zaidun pertama kali yang dipahami ya Zaid yang telah dikenal. Kemudian Zaidun akhar ini menjadi nakirah, Zaid yang lain. Cuman yang rajih adalah masalah ini. Apa yang dipilih oleh Sibawayh dan jumhur, asal ya dari isim adalah nakirah. Oleh karena itulah ketika ingin membuat ma'rifat dari isim, tinggal menambahkan al misalnya. Ditambahkan al menjadi apa? Ma'rifah. Ketika kita ingin membuat ma'rifah dari suatu isim nakirah, tambahkan al. Ini pembahasan pertama, diingat-ingat. Ta'rifun nakirah, fa amma nakiratu fa hiya ibaratun amma sya'a fi jinsin mawjud aw muqaddar. Baik, masih tersisa ta'liq untuk pembahasan awal tadi. Walihada qaddamtuha, oleh karena itulah aku kedepankan. Kenapa dikedepankan nakirah? Walihada maksudnya apa? Ahmad, aku kedepankan nakirah kenapa? Daripada ma'rifat. Karena nakirah itu asal. Karena itulah aku kedepankan. Wa in kanatil ma'rifatu asyraf, walaupun ma'rifah itu lebih utama. Kenapa? Li'anna samqaha fil wujudil mustad'i li samqiha fil dzikri a'rada syarfiyah. Dikarenakan mendahulunya nakirah dalam wujud itu mendorong ya, memanggil untuk dia dikedepankan dalam penyebutan. Karena nakirah itu lebih awal adanya. Karena asal adalah nakirah. Maka ini lebih pantas untuk disebutkan lebih dahulu daripada mementingkan yang lebih utama. Tapi kenapa? Walaupun ma'rifah lebih utama tapi diakhirkan. Kenapa? Karena nakirah lebih awal adanya. Karena dia asal. Wa ma'rifatun wa hiyal far'u wa lihadza akhartuha. Qala ba'da fi hasyatihi ala syudzur. Wa akasa fi ba'di kutubi fa qaddama al-ma'rifah li syarafiha. Wa nukat la tatazaham ay la tata'arad. Yabqa an-nadhar fi ayyi nuqtataini aw la. Dan Ibnu Hisham sendiri Evanifillah membalik pada sebagian kitab-kitabnya. Beliau membalik pembahasan dan mengedepankan makrifat dengan alasan karena lebih utama. Jadi dalam masalah ini perkaranya luas. Seorang mau mengedepankan berdasarkan hukum asal, silakan. Mengedepankan berdasarkan keutamaan, itu juga tidak masalah. Sehingga tidak bertentangan. Cuman yang tersisa butuh untuk dilihat adalah fi ayyi nuqtataini aula. Mana pada dua hal tadi, yaitu dua faedah tersebut dalam mengedepankan nakirah dan ma'rifah, mana yang lebih utama. Dalam masalah ini karena perkara lughah sahih, perkara mudah. Mengedepankan nakirah atau ma'rifah silahkan, yang penting seorang punya alasan. Dan kita telah ketahui alasan kenapa dikedepankan nakirah. Baik. Fa amma nakirah fa hiya ibaratun amma sya'a
fi jinsin mawjudin aw muqaddar. Kalau dalam jurumnya apa? Nakirah. Nah, ismun sya'in fi jinsihi la yakhtasu apa? La yakhtasu minhu wahid duna akhar. Tayyib. Kalau di sini ikhwanifillah ibaratun amma sya'a fi jinsin mawjudin aw muqaddar. Naam, amma sya'i an syai'in. Ibarat dari sesuatu, amma ay an syai'in. Sya'a ay intasyara, yang tersebar. Ibarat dari sesuatu yang tersebar. Fi jinsin mawjudin ay fil kharij. Nah, fil khariji ta'adduduhu. Nah, au muqaddar, atau yang ditakdirkan. Tayyib, yaitu suatu ibarat dari sesuatu yang tersebar pada suatu jenis yang maujud, yang ada maksudnya ada nampak di luar, musyahad, maujud, musyahad, bisa disaksikan, atau muqaddar, sesuatu yang ditakdirkan. Nah, nanti dengan contoh akan jelas maksud Ibnu Hisham maujud dan muqaddar ini. Fal awwalu karajulin fa innahu mawdu'un lima kana hayawanan natiqan dzakaran. Fa kullama wujida min hadzal jinsi wahidun fa hadzal ismu shadiqun alaihi. Yang awal kanifillah seperti rajul. Karena kata rajul mawdu' lima kana hayawanan natiqan dzakaran. Diletakkan untuk apa? Sesuatu dari jenis hewan yang bisa berbicara, yang kelaminnya laki-laki. Hewan berbicara, hayawan natiq. Ini kita ini rajul, hewan yang berbicara. Nah, ini istilah ahli kalam. Tayyib. Nah, wa ta'adduduhu bil kharij mawjudun musyahad. Dan apa? Nah, keberadaan rajul ini khanifillah di luar dalam artian secara nyata ini jelas ada dan bisa disaksikan. Ini maksudnya fi jinsin mawjud. Nah, fakullama wujida min hadzal jinsi wahidun fa hadzal ismu shadiqun alaihi. Nah, maka kapan saja didapati dari jenis ini khanifillah, salah satu dari jenis ini, maka nama itu benar untuk diterapkan padanya. Maksudnya apa? Setiap kita dapat hewan yang berbicara laki-laki. Nah, entah namanya Ahmad atau Zakaria atau siapa, dikatakan rajul, boleh enggak? Boleh. Nah, ini maksudnya. Jadi, nakirah berarti tersebar pada semua jenis yang ada. Wasani, dan untuk contoh yang kedua yang muqaddar. Nah, atau tadi tentang penjelasan rajul tadi, falafdu rajulin shadiqun ala amrin wa zaidin wa bakrin wa ghairiha mimma huwa hayawanun natiqun dzakar. Jelas. Nah, jadi kata rajul itu ya tepat untuk disematkan atau diberikan kepada Amr, Zaid, Bakar atau yang lainnya dari siapa saja yang dia itu adalah hayawanun natiq dzakar. Nah, hayawan yaitu makhluk hidup. Nah, makhluk hidup lahu hayyun. Cuman di bahasa kita biasanya hewan, maksudnya hewan yang makhluk hidup, yang punya nyawa. Cuman
beda kita dengan hewan kaki 4 atau hewan-hewan melata yang lain adalah apa? Karena manusia natik, bisa berbicara. Mereka asalnya tidak bisa berbicara. Baik. Wathani ay makana muqaddaran wujudu ta'addudihi fil kharij. Nah, yaitu apa saja yang ditakdirkan keberadaan jumlahnya di luar. Jadi ditakdirkan akhanillah. Dikira-kirakan. Kalau tadi memang ta'addudnya jelas-jelas ada. Jumlahnya macam-macamnya. Nah, kata rajul ya mencakup banyak orang. Pokoknya semua laki-laki dari kalangan Bani Adam. Kasyamsin fa innaha mawdu'atun lima kana kawkaban nahariyan yansakhu dhuhuruhu wujud al-lail. Ini ada dua cara baca. Bisa yansakhu dhuhuruhu wujudul lail atau yansakhu dhuhuruhu wujudal lail. Nah, dua cara baca. Nah, contohnya fanifillah syamsun. Sesungguhnya kata ini diletakkan untuk maka nakau kaban naharian, bintang di siang hari. Bintang yang keluarnya siang hari, itulah matahari. Nah, taib yang penampakannya menghapus adanya malam. Taib penampakan matahari yang menghapus adanya malam. Yang dengan terbitnya fajar hilang sudah malam tersebut. Qila al-awwal fa'il wa tsani maf'ul wa juzul aks wal awwal aula. Nah, boleh dibolak-balik fanifillah mana fa'il mana maf'ulnya, cuman yang awal lebih utama, yaitu sebagai fa'ilnya adalah zuhuruhu. Jadi munculnya matahari itu menghilangkan adanya malam. Dan kalau kita perhatikan, apakah ada ta'addud dalam artian jumlah matahari di siang hari itu 1 atau 2 atau 3? Kan hanya 1 saja, ya tidak? Hanya 1. Nah, tapi tetap dihukumi nakirah. Kenapa? Karena ditakdirkan muqaddar. Ya, muqaddar ta'adduduhu. Fahakuha antasduka ala muta'addidin kama anna rajulan kadzalik. Fa inna ma takhallafa dzalika min jihati adami wujudi afradin lahu fil kharij. Walau wujidat lakana hadzal lafdhu salihan laha. Ini maksudnya. Maka haknya ikhwanifillah kata tersebut bisa disematkan pada semua bintang yang muncul di siang hari. Nah, seandainya ada selain matahari yang kita lihat ini. Sebagaimana rajul itu bisa diletakkan, digunakan untuk menyebut semua manusia laki-laki. Hanyalah untuk Samsun ini tidak terpenuhi hal tersebut dari sisi tidak adanya bintang di siang hari selain dia yang ada fil kharij, maksudnya yang ada. Tapi ditakdirkan dalam benak kita, seandainya ada maka lafaz itu bisa tidak digunakan. Seandainya ada ya dikatakan syamsun boleh. Itu maksudnya. Ini maksud muqaddar. Dan ini penalaran afanifillah lebih daripada apa yang telah kita lewati pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Nah, fa innahu lam yudha ala an yakuna khasan ka Zaidin wa Amrin wa inna ma wudi'a wad'a asma'il ajnas. Kenapa dihukumi nakirah padahal tidak ada yang lainnya, matahari cuma 1? Sebab asalnya ikhwanifillah syamsun itu tidak diletakkan untuk suatu yang khusus, seperti penamaan Zaid misalnya. Seorang diberi nama Zaid berarti khusus, atau Amr. Nah, hanyalah syamsun diletakkan untuk
nama-nama atau nama jenis. Nah, waqa'a asma'il ajnas, sehingga sifatnya nakirah. Oleh karena itulah yang menjadi i'tibar. Nah, fal mu'tabar fil nakirah salahiyatuha lit ta'addud la wujudut ta'addud. Nah, sehingga yang mu'tabar pada pembahasan nakirah fanifillah mungkinnya dia, yaitu bisanya dia untuk apa? Ta'addud, untuk diletakkan pada kata-kata yang lain, pada benda-benda yang lain yang sejenis. Bukan harus adanya yang sejenis itu, harus ada yang lain maksudnya. Ta'addud ini maksudnya apa? Bahwasanya benda atau sesuatu yang dinamai dengan isim nakirah tersebut, disebut dengan nakirah tersebut, memang ada yang lain. Seperti tadi rajul. Rajul ini jelas apa? Ta'addudnya ada tidak? Ada, karena banyak. Amr, Zaid, Muhammad, dan seterusnya. Tapi berbeda dengan Syamsun. Dan semisal dengan Syams ini, wa mithlu Syamsin qamar. Dan seperti bulan, seperti matahari, bulan qamar. Wa la yaridu ala qawlihi min jihati adami wujudi afradin fil kharij qawlu ba'dihim faka'annahu lama'anu barqin aw syu'a'u syumusin wa qawlu al-akhar wujuduhum ka'annaha aqmaru. Seakan-akan apa? Syamsun ini dia apa? Dibentuk jamak menjadi syumus. Nah, berarti apa? Ada. Nah, ada apa? Bulan, matahari-matahari yang lain, atau qamar dijamak menjadi akmar, berarti ada wujudnya. Nah, jangan sampai kita menganggap dalam bait syair itu penetapan ada bulan-bulan atau matahari-matahari yang lain. Fa innal arab tansibu ilaiha ta'addud bi'tibaril ayami wal layali. Sebab orang-orang Arab menisbahkan banyaknya matahari dan banyaknya bulan, alhamdulillah, dengan melihat banyaknya hari dan malam. Nah, maksudnya syumus, banyak matahari, maksudnya apa? Karena banyak hari-hari yang dia keluar padanya. Walaupun hakikatnya satu, cuma keluar hari Senin, keluar matahari hari Senin, matahari hari Selasa, matahari hari Rabu. Berarti syumus boleh. Ini i'tibar harinya. Demikian pula bulan. Wa in kanat haqiqatuha wahidah, walaupun hakikatnya benda-benda itu cuma satu. Yaqulun syamsu hadzal yaum aharru min syamsi amsi. Matahari hari ini lebih panas daripada matahari kemarin. Wa qamaru hadhihi lailah aktsaru nuran min qamari lailatin min qamari lailati awwali dzalika syahr. Ya qamaru hadhihi lailah aktsaru nuran min qamari lailati awwali dzalika syahr. Bulan pada malam ini lebih banyak cahayanya daripada bulan di malam pertama bulan ini. Jadi pahami maksudnya, ya. Tanbih, qala Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan al-Syekh rahimahullahu taala fi risalatihi Fathul Wahhab fi raddi syubahil murtab. Qaulul manatiqah inna syamsa wudi'at li kulli kawkabin nahari mardudun. Lianna Allah huwa alladhi wada'a al-asma'a wa 'allamaha Adam. Wa hina ta'limi wal wad'i lam yakun fil khariji illa hadzal kawkabul ma'ruf. Fada'wa duhulu ghairihi law furida wujuduhu batilah. Ini dari isi akidah. Tanbih dari Syekh Abdul Latif al-Syekh rahimahullah ta'ala fadillah, membantah ahli mantik, yaitu ahli kalam, bahwasanya apa? Inna syamsa wudi'at li kulli kawkabin nahari, bahwasanya matahari itu nama yang diletakkan untuk setiap bintang yang muncul di siang hari.
Ini sebenarnya sesuatu yang mardud, sesuatu yang tertolak. Kenapa? Karena Allah lah yang meletakkan nama-nama dan mengajarkannya kepada Adam. Baik. Dan tatkala Allah ajarkan kepada Adam pada peletakan nama-nama tersebut tidak ada dalam wujud fil khalid maupun maksudnya dalam wujud. Tidak ada kecuali apa? Bintang-bintang yang ma'ruf ini. Nah, bintang-bintang yang telah diketahui. Sehingga pengakuan masuknya semua bintang yang keluar di siang hari sebagai matahari ini seandainya ada sesuatu yang batil. Ini dari sisi bantahan untuk ahli mantik. Dan biasa ahli mantik terkadang berdalam-dalam dalam masalah ini. Adapun kita intinya ikhwanifillah yang namanya nakirah sudah intinya nakirah. Nah, isim yang memiliki makna luas. Tayyib. Faidatun lin nakirah alamatun tu'rafu biha. Dan untuk isim nakirah memiliki alamat-alamat yang bisa diketahui dengannya. Ini yang lebih penting. Adapun pembahasan sebelumnya ikhwanifillah lebih condong kepada pembahasan ilmu kalam. Wahia annaha taqbalu dukhula allati tu'athiru fiha fatufiduha ta'rif. Yang pertama bisa menerima al. Nah, yang al ini memiliki faedah ta'rif. Nahu rajulun wa gulam wa kitab. Taqulu ar-rajulu wal gulamu wal kitab. Au taqaw mauqi'a ma yaqbalu al. Jadi bisa menerima al sehingga apa? Memberikan faedah ta'rif atau apa? Dia jatuh pada kedudukan isim yang bisa menerima al. Misal kalimat dhu bimakna sahib. Enggak ada al-dhu, enggak bisa, tapi dia jatuh pada apa? Sesuatu yang bisa menerima al. Fa kalimatu dhu nakirah wala syakka fi tankiriha ma annaha la taqbalu al allati tufiduha ta'rif walakinna bimakna kalimatin ukhra taqbalu al wa hiya kalimatus sahib. Dhu ikhwanifillah tidak bisa menerima al, tapi itu kita katakan nakirah. Kenapa? Karena apa? Dia jatuh pada apa? Suatu kata yang bisa menerima al, yaitu apa? Jatuh maknanya pada kata sahib. Dhu yang bermakna sahib. Sahib kan bisa menerima al, as-sahib. Naam, allati yasihu an naam tahulla mahalla kalimati dhu. Yang apa? Dia bisa sahib ini benar ketika dia menduduki naam tempatnya dhu. Wa ila hadza yushir Ibnu Malik rahimahullahu taala biqaulihi nakiratun qabilu al-mu'aththira aw waqi'un mawqi'a ma qad dzukira. Isim nakirah adalah alamatnya qabilu al-mu'aththira, bisa menerima al dan al itu mu'aththir. Maksudnya mu'aththir apa? Memberikan naam dampak ta'rif yang asalnya nakirah menjadi ma'rifat. Atau waqi'un mawqi'a ma qad dzukira, atau dia jatuh pada kedudukan isim yang bisa menerima al. Contohnya apa tadi? Dhu. Ya, diingat-ingat, ini pembahasan ringkas tentang nakirah. Dan sebagian menyebutkan makrifah dulu karena lebih mudah. Makrifat itu naam sedikit, ya kan? Tinggal menyebutkan isim-isim makrifat apa, kemudian ketika membahas nakirah yaitu selain makrifah, semua isim selain makrifah ya nakirah. Itu lebih mudah. Naam. Tapi bihan